Selesai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain open kamera dan masuk ke Zoom ini, ada Uli Rauful Umam belum kelihatan, kemudian Dimas belum kelihatan, Evita, Siti, Komaria, Sativa, dan lain sebagainya. Silakan ya, kalau belum siap bisa disiapkan. Oke, teman-teman semua kembali bertemu dengan saya di mata kuliah yang lain. Ya, semoga teman-teman nggak ada dendam sama saya ya, apapun yang terjadi yang dulu ya biarlah berlalu. Ya, sekarang teman-teman sudah dewasa, sudah semester 5. Ya, dulu pernah jadi mahasiswa saya di semester 1, tak terasa sekarang sudah semester 5. Ya. Nah, di mata kuliah ini bukan mata kuliah yang seperti dulu lagi ya. Artinya kalau dulu kan lebih banyak ke perkenalan, artinya kalian masih semester 1, kalian masih perkenalan gitu ya. Ini tuh kuliah itu gimana rasanya. Nah, kalau mata kuliah ini sekarang itu adalah mata kuliah yang akan mengentaskan kalian untuk lulus. Jadi ya hanya mata kuliah ini, hanya sampai di sini kalian itu akan didulang lah soalnya ya. Didulang itu dituntun dengan sangat detail ya. Nah, setelah ini kalian akan dilepas. Artinya gimana dilepas? Kalian akan membuat skripsi sendiri. Nah, skripsi itu cikal bakalnya dari mata kuliah ini. Gitu ya. Jadi kalau kalian skripsinya selesai dengan cepat, dengan baik, ya, itu kalian harus dan wajib 100% bisa paham di mata kuliah ini. Ya. Nah, mata kuliah metodologi penelitian bisnis ini adalah mata kuliah yang paling susah di S1 ya. Jadi dia berbicaranya bukan lagi masalah kita mau bisnis apa atau enggak seperti itu ya. Atau perusahaan apa enggak, kita enggak ngomong ke situ, tapi kita ngomong ke penelitian. Ya, jadi ini pembukaan ya supaya kalian paham bahwa sekarang ini kita sudah enggak lagi di masa-masa seperti dulu lagi ya. Nah, saya berharap pandemi ini cepat selesai sehingga kita bisa bertemu tatap muka. Kalau seperti ini memang banyak yang tidak mendengar dengan maksimal, tapi oke, ini saya rekam. Pertemuan ini saya rekam sehingga nanti bisa kalian dengarkan di YouTube. Selalu seperti itu saya. Ya, jadi oke, tidak ada masalah dengan sinyal. Kalian bisa tonton nanti di rumah, kalian bisa lihat lagi, kalian bisa dengarkan lagi rekaman ini dengan sangat baik. Oke, jadi tidak ada masalah ya terhadap sinyal. Oke. Nah, yang kedua, teman-teman semua, sebelum saya mulai lagi ya, mukadimahnya agak banyak gitu, teman. Karena ya teman mata kuliah ini yang menjadi menjadi hal yang paling rumit. Artinya mata kuliah ini tuh paling berpengaruh terhadap nanti kalian menyelesaikan skripsi. Gitu. Kalau kalian nggak paham di titik ini, ya nanti nggak akan lulus-lulus, nggak akan selesai-selesai, nggak paham dan sebagainya. Saya harus ngapain? Nah, berbeda dengan mungkin berbeda dengan cara belajar yang lain. Saya di sini akan menggunakan cara belajar yang paling mudah, yang paling real, yang paling nyata, yang paling bisa kalian gunakan dengan baik. Ya, jadi saya nggak akan ngomongin teori-teori yang sangat-sangat rumit buat ukuran kalian. Sebenarnya ini bisa dibuat seperti itu, karena ini materi metodologi ya. Ya, kita akan berhubungan sama filsafat nantinya. Tapi saya nggak arah ke situ. Ya, saya langsung praktek dengan kalian. Ya, saya langsung praktek dengan kalian. Kita akan menulis teman-teman. Ya, dengan saya bimbing di mata kuliah ini. Sehingga harapannya saya itu nanti di fase selanjutnya kalian sudah gampang untuk lulus. Kalian bikin skripsi itu udah nggak ada lagi yang namanya saya mau bikin topik apa itu nggak ada kayak gitu. Udah ada dari sekarang ini kalian sudah tahu cara mencari topik yang baik itu gimana, kalian sudah tahu. Terlepas nanti pembimbing kalian siapa, kalian harus sudah bisa. Oh paham seperti ini seperti itu. Oke ya. Nah saya awali perkuliahan kita pada sore ini ya dengan sebuah keprihatinan saya, ya keprihatinan berkaitan dengan kondisi teman-teman kita saat ini. Nah, dalam hal apa? Ya, dalam hal apa?
Nah, teman-teman semua, kemarin saya mendapati beberapa data. Saya udah kelihatan ya datanya ya. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, di data tersebut ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini saya sharekan dulu kepada kalian. Ya, jadi kalian harus siap ya. Mata kuliah ini tuh benar-benar saya kasih full kepada kalian, dan saya tidak memberikan teori secara semuanya gitu, secara terlalu mendalam enggak. Tapi saya langsung praktek. Gimana kalian nanti mencari topik skripsi yang bagus, ya. Bagaimana nanti kalian bisa menyelesaikan skripsi kalian dengan baik gitu. Kita lihat di sini ya. Ya, kalian kan MBS. Ya, MBS ini masih ada mahasiswa ya atau mahasiswa ya sebesar atau sebanyak 104. Padahal seingat saya MBS itu ketika dibangun 2017 itu ada 3 kelas ya kalau nggak salah. Berarti 3 atau 5 lah. Paling kayaknya 3 karena waktu itu masih awal ya. Itu berarti kan paling nggak kalau satunya 40 siswa, berarti paling nggak ada 120 total. Kalau 120 total ini masih ada 104, berarti yang baru lulus ada 16 orang aja. Anda bayangkan, kalian bayangkan, yang baru lulus baru segitu. Padahal ini sudah 2021, ya. Kalau 2017 ke 2021 ini sekarang sudah September, ya. Kalau nggak ujian skripsi semester ini, berarti kan sudah 4 tahun lagi, udah lebih gitu loh. Bayarnya juga lebih. Kan nanti kalian pasti harus registrasi lagi kan. Gitu. Nah, hal-hal semacam ini yang memprihatinkan teman-teman. Masih segini banyaknya. Ini ada 300 lebih di perbankan syariah. Ya. Dan kita lihat amati yang angkatan 2017. Ya. Nah, 2016 pun juga ada sebanyak sekian. Anda bayangkan 2016 itu kalau sekarang itu sudah berapa tahun teman-teman? Berarti 5 tahun kan? Hampir 5 tahun selesai kan ini. Nah, maka jangan sampai kalian terlambat. Saya tidak mau teman-teman di sini itu terlambat. Artinya skripsi jadi hambatan buat kalian. IPK tidak ada masalah kan ya? Bagaimana IPK masih di atas 3 kan? Alhamdulillah, Pak. Masih. Ya, Mas 3 ya. Oke. Uli Roful, berapa IPK-mu? Masih di atas 3 toh? Alhamdulillah masih, Pak. Oh ya, masih. Oke. Jadi nggak ada masalah dengan akademis ya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah skripsi. Ya, itu yang menjadi ujian. Apalagi sekarang adalah online. Nah, kalian saya minta teman-teman untuk serius ya mengikuti mata kuliah ini. Kalau saya minta Zoom ya kita Zoom beneran serius. Masuk kamar, kunci pintu ya. Sebelumnya sudah makan, udah mandi, udah siap, udah seger. Pokoknya kita nggak boleh ngantuk, bener-bener full kita dengerin ya. Karena nanti kalau kita ikut live gini kan bisa tanya ya, ke saya gitu loh. Apa-apa aja yang kalian nggak mudeng gitu loh. Oke ya. Nah, teman-teman, ini keprihatinan saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman, menanggapi hal tersebut, ya. Nah, oke ya. Menanggapi hal tersebut, teman-teman semua, kita lihat. Nah, ini ya, ini aturan dari kampus bahwa saya nggak ada masalah dengan IPK, nilai mata kuliah Al-Quran dan sebagainya, saya anggap semua baik ya. Nah, yang jadi perhatian adalah di bawah ini. Karya ilmiah yang terpublikasi secara online di repository dengan hasil cek similarity minimal 35%. Teman-teman, cek similarity ini adalah apakah tulisan kita itu copy paste dengan tulisan yang ada di Google. Ya. Kalau kita itu tulisannya adalah copy paste, maka kelihatan nanti angkanya akan gede, ya. Nah, maka dari itu saya akan ajari kalian bagaimana caranya kita enggak copy sama sekali, enggak ngepaste dari internet sama sekali. Jadi kita bersih dari similarity. Kalau bisa 0%. Kalau bisa 0%, kenapa harus 35 gitu loh. Dulu waktu saya kuliah juga saya 0%, teman-teman. Saya enggak ada sama sekali similarity. Karena caranya sudah benar, caranya nulis itu bagaimana. Jadi enggak seperti itu ya. Enggak copy paste, ambil sana sini, enggak.
Ya, nanti saya jelaskan caranya bagaimana. Oke ya, ini yang pertama, yang kedua. Terus yang ketiga. Sorry, bentar. Ini. Nah, ada pendampingan penulisan artikel. Ya, jadi nanti kalian akan saya outputkan untuk bisa saya dampingi untuk menulis artikel, sehingga nanti artikel kita akan insya Allah tersubmit, teraccepted di sebuah jurnal. Nah, jurnal itu apa? Artikel itu apa? Nanti saya jelaskan. Oke ya, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman berkaitan dengan mukadimah atau pembukaan? Oke, ada 40 orang ya. Oke, semua sudah dengar ya. Silakan disiapkan catatannya. Saya akan mulai materi. Ya, yang pertama, materi dari mata kuliah yang sangat serius ini. Ya, kalian jangan cengeng-cengeng ya. Benar-benar serius, diperhatikan. Kalau ada yang nggak paham, silakan ditanyakan. Oke. Ini adalah waktu terakhir kalian untuk bisa mengambil materi sebanyak-banyaknya, bertanya sebanyak-banyaknya. Kalau ada yang nggak paham, silakan tanyakan ke saya sebanyak-banyaknya sampai kalian paham. Ya, ini benar-benar mata kuliah serius. Karena disinilah terakhir kalian akan didampingi dengan dosen yang lebih detail ya. Kalau di bimbingan itu kan hanya 1 minggu sekali dan sebagainya. Kalau nggak paham ya kalian akan hilang. Gitu. Ya, jadi siapkan ya baik-baik ya. Terutama sinyal dan sebagainya. Jadi minggu depan kalau saya minta Zoom lagi, siapkan dengan baik-baik sinyal, keadaan diri, badan, dan lain sebagainya, disiapkan dengan baik. Oke, saya mulai. Nah, teman-teman semua, pasti kalian bertanya, ya, mengapa saya harus membuat skripsi? Ya, kenapa saya harus membuat skripsi? Ya. Yang pertama, alasan administrasi, seperti yang sudah saya jelaskan yang pertama tadi. Ya. Syarat kelulusan. Nah, syarat kelulusan. Tadi Anda sudah melihat, kakak angkatan kalian itu seperti itu jumlahnya. Saya tidak mau kelas manajemen apa ini MBS ya, manajemen bisnis syariah kelas B ada yang tertinggal seperti yang tadi saya ceritakan. Anak 2017 masih bertahan sampai sekarang. Padahal ini udah warning. Kalau lebih dari 5 tahun kalau nggak salah, itu udah di readmisi, kalian harus daftar lagi 5 atau 6 tahun gitu. Maka jangan sampai kalian seperti itu ya, bayar lagi dari awal, jangan sampai. Maka saya harus benar-benar fokus 100% mengajar kepada kalian. Jadi semester ini saya tuh ngajar yang paling serius di mata kuliah ini. Yang lainnya saya biasa lah, gitu loh. Nah kalau ini benar-benar serius dan saya siapkan kalian. Ayo kita bareng-bareng supaya membuat kalian bisa cepat selesai, gitu ya. Tuh. Nah, terus apalagi? Kenapa sih Pak saya harus nulis, harus bikin skripsi atau penelitian ya? Skripsi itu juga penelitian. Ya, kemudian yang kedua adalah adanya tanggung jawab akademis. Jadi teman-teman semua, kalian itu kan bukan lagi anak kecil. Kalau SMA, kalian lulusnya kan pakai ujian. Kasih soal, jawab, selesai. Tapi kalau di perguruan tinggi, ketika kalian harus selesai, itu kalian harus membuat temuan, menemukan temuan dari sebuah penelitian. Jadi kita itu mau mencari sesuatu yang belum ada sebelumnya. Ya. Jadi ini, saya tulis di sini ya teman-teman ya. Menemukan sesuatu yang belum ada. Itu yang sulit gitu loh. Itu yang kontributif gitu loh. Kalau anak SMA ya nggak dianjurkan sampai ini ya. Ya, kan anak SMA itu kalau sekolah belajar sama sesuatu yang sudah ada. Misalnya ini materinya LKS, lembar materinya. Saya nggak tahu ya istilah sekarang. Ini bukunya. Ini materinya udah baca selesai. Itu kalau anak SMA sebelumnya. Tapi kalau di pendidikan tinggi,
untuk kalian lulus itu tidak hanya kalian belajar sesuatu yang sudah ada, tapi kalian harus belajar sesuatu yang belum ada, dan kalian harus menemukan itu apa. Itu namanya penelitian atau skripsi. Jadi skripsi itu adalah istilah untuk penelitian, untuk penelitian yang akan kalian kerjakan di level S1. Ya. Di level S1 ini kalian harus kerjakan itu. Kalian harus menemukan hasil penelitian yang sebelumnya belum ada. Itu yang sulit, teman-teman semua. Ya, karena belum ada, barangnya nggak ada ini sekarang, kosong. Jadi yang saya ajarkan tuh meningkatkan radar kalian. Istilahnya gitu ya. Meningkatkan radar. Apa itu meningkatkan radar? Kalian tahu radar ya? Radar atau sensor. Jadi ketika kalian itu baca skripsi, itu kalian lihat judulnya tok, nggak perlu baca. Itu udah tahu ini skripsi mau ngapain. Gitu loh. Ya. Itu yang mau saya tingkatkan nanti kemampuan kalian. Jadi kalau kalian lihat jurnal atau artikel atau hasil penelitian lu, oh ini gini ya judulnya. Cuman dari judul aja kelihatan. Ini mau ngapain penelitiannya. Jadi nanti kalian mau bikin topik itu sudah ngerti gitu loh. Sudah nggak usah bingung topiknya apa gitu loh. Saya nggak mau kayak gitu. Itu yang bikin waktu lama. Sekarang kalau kalian di semester ini sudah punya beberapa topik yang bisa kalian teliti, nanti kan tinggal ngajuin aja sama pembimbing. Ini penelitian saya ini. Oke nggak Pak? Mana yang oke? Kan ini tinggal berangkat, selesai. Udah gitu doang. Gitu loh. Jadi dari sejak dini itu kita antisipasi kejadian-kejadian seperti kakak kelas kita. Kalau kakak kelas kita lama ya itu terserah, itu beban mereka. Tinggal bagaimana mereka belajar metodologi pada waktu itu. Karena kuncinya itu ada di metodologi. Ya, kalau bisa belajar dengan baik ya baik. Oke ya. Nah, dua hal ini yang membuat kalian harus wajib menulis sebuah penelitian atau skripsi. Ya, nanti kalian akan merasakan betapa asiknya kita menulis gitu. Ya. Jadi dua hal ini. Ya, kalian sudah dewasa, levelnya sudah beda dengan SMA, beda dengan sekolah ya. Maka di sini kalian harus bisa menemukan sesuatu yang belum ada. Gitu loh. Oke. Nah, jadi sudah tahu ya, skripsi itu apa? Skripsi itu penelitian. Kalau kalian dulu belajar biologi dan sebagainya, kita membuat eksperimen. Nah, itu seperti itu, penelitian. Tapi yang namanya kita kan belajar di bisnis atau manajemen. Bisnis atau manajemen itu tidak selalu berbentuk eksperimen. Ada penelitian yang bentuknya eksperimen, ada yang enggak. Gitu loh. Ya, nanti kita akan coba belajar. Sampai di sini, paham teman-teman ya? Oke. Dela, paham Dela? Paham, Pak. Paham, Dela? Dela Putri Pratama? Benar ya? Dela ya? Vino, gimana Vino? Paham kamu Vino? Paham, Pak. Ya, semangat ya Vin. Oke, Pak, siap. Ya, oke. Teman-teman yang lain, Erika, gimana? Paham ya? Paham, Oke. Pak. Ya. Oke, teman-teman yang lain, Ahmad Dwi, Mas Ahmad, gimana? Semangat ya? Paham, Pak. Iya, Oke, Pak. beneran ya, serius ya. Oke. Ya. Oke, kalau sekarang saya lanjutkan ya materinya ya. Jadi dua hal tadi yang menjadi tanggung jawab kita sebagai warga pendidikan tinggi yang menemukan hasil riset gitu. Oke. Nah, sekarang saya akan menceritakan atau menjelaskan. Ya, tes. Halo. Ya, Dela, gimana? Ada apa, Dela? Oh, dipencet ya. Oke, lanjut ya. Sekarang saya akan menjelaskan. Nah, bagaimana Pak kita bisa menyelesaikan skripsi dengan baik? Kan itu pertanyaan besarnya. Gimana Pak kita bisa cepat lulus? Kayak gitu kan. Ya. Nah, sekarang saya ceritakan dulu. Ini manusia. Ya, manusia. Ini anggap aja sopo ya. Ini misalnya Istiqomah ya namanya. Istiqomah. Saya pinjam namanya ya, Istiqomah. Oke. Istiqomah itu kan punya kemampuan 4. Mendengar, menulis, ya toh, membaca, satu lagi apa? Berbicara. Ya kan? Nah, sekarang kemampuan kalian menyelesaikan skripsi atau membuat sebuah penelitian
itu dibangun oleh dua hal. Yang satu, kalian sebagai peneliti, ya, atau yang kedua, kalian sebagai penulis. Nah, ini dua hal yang berbeda. Jadi, dibagi dua. Anda sebagai peneliti atau Anda sebagai penulis. Anda sebagai peneliti dan Anda sebagai penulis. Ya, ini misalnya istiqomah contohnya. Atau ya Ahmad boleh, Ahmad Dwi boleh, Dela juga boleh, sama aja. Hesti juga sama aja. Ya. Anda sebagai peneliti, Anda harus apa? Anda harus mampu memiliki kemampuan yang mumpuni berkaitan dengan materi-materi tentang metodologi. Seperti mencari topik yang bagus, ya, melihat jurnal yang bagus dan lain sebagainya. Nanti saya jelaskan ya. Sedangkan kalau penulis itu adalah kemampuan kalian untuk apa? Menulis. Ya, dulu bahasa Indonesia sudah dapat ya, teman-teman ya. Karena suka atau tidak suka yang namanya skripsi itu bentuknya tulisan teman-teman semua. Meskipun nanti diujikan ya, tetap kalian harus menulis. Sehingga kemampuan menulis kalian harus diasah dari sekarang. Itu. Jadi kemampuan kalian berkaitan dengan materi kuliah ini itu kalian harus bisa sebagai peneliti. Misalnya tadi apa? Mencari topik yang bagus, ya, memahami sebuah artikel, memahami sebuah teori dan sebagainya. Nah, itu kan kemampuan Anda sebagai peneliti, ya. Tapi kemampuan Anda sebagai penulis juga dilihat teman-teman semua. Jangan lupa bahwa yang namanya skripsi itu ditulis, bukan diomongkan. Ingat ya, skripsi itu bukan diomongkan tapi ditulis. Sorry, kebalik ya. Ditulis, ya, diketik, ya. Kalau kalian nggak bisa nulis, ya nanti kalian kena similarity tadi, yang 35% tadi, nggak akan lolos, gitu loh. Kalau kalian copy paste semua. Sedangkan kalau kalian bisa nulis sendiri, mandiri, oh ngerti cara menempatkan kalimat, itu nanti saya akan ajarkan semua di mata kuliah ini. Oke ya? Oke ya? Deal ya? Oke, Oke. Pak. Ya, Pak. Oke, lanjut ya, 2 ini. Jadi kalian harus siap-siap ya, ini materinya sangat banyak. Mungkin sampai maghrib ini nanti, atau isya ya. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, saya masuk di peneliti dulu. Ya, peneliti dulu. Jadi 2 dikotomi atau 2 hal ini kalian pegang baik-baik ya. Nanti 1 semester akan saya ajarkan semua. Tak ajari nulis, tak ajari cari topik yang bagus, tak ajari mencari teori yang pas, atau bagaimana menempatkan teori di dalam sebuah artikel atau skripsi. Oke ya. Nah, teman-teman, yang pertama harus kalian pahami adalah yang namanya skripsi itu dibuat karena ada skripsi lain. Oke, pahami kalimat saya ya. Skripsi itu dibuat karena ada skripsi lain. Jadi skripsi itu nggak berdiri sendiri. Kalian mencari sebuah topik yang baru, ya, mencari sebuah topik yang istilahnya bisa diteliti, itu bukan kalian ngarang sendiri, tapi ada skripsi-skripsi lain atau penelitian-penelitian lain yang juga mendukung alasan kalian untuk meneliti, gitu loh. Ya, jadi ini nggak ngarang, nggak tinggal comot sana sini, enggak, tapi kalian harus ada artikel atau skripsi lain atau penelitian lain yang mendukung kalian dalam membuat skripsi itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi ada alasannya, nggak ngarang. Ya, jadi kalian harus jelas alasannya itu apa. Kenapa Anda meneliti topik ini? Karena si A, si B seperti ini, tapi belum diteliti, gitu loh. Yang bagian ini belum diteliti, maka saya akan meneliti yang ini, gitu loh. Padahal ini tuh penting bagian ini. Nah, pentingnya karena apa, gitu loh. Nah, itu kan akan dicari sampai ke sana, gitu. Oke ya? Satu prinsip bahwa skripsi itu dibuat karena ada skripsi lain. Atau artikel atau penelitian itu dibuat karena ada penelitian lain.
Oke ya, teman-teman ya. Ada pertanyaan sampai di sini. Yo, saya tak pelan-pelan aja. Ya, Izin yo jangan bertanya. ngantuk ya. Silahkan, Kilmatun. Berarti Oh, Kilmatun ya, saya ingat dulu. Ya, ya, ya. ya berarti skripsi itu dibuat kayak untuk melengkapi skripsi lain gitu ya, Pak. Kalau tadi dibilang mungkin dari skripsi ini masih kurang ini padahal harus dibahas lebih lanjut ya gitu, Pak. Bisa jadi seperti itu. Ada salah satu hal yang karena seperti itu. Tapi nggak hanya itu. Ya nanti saya jelaskan. Gitu. Itu ya. Ada lagi Kilmatun? Jadi kalau buat skripsi itu yang paling benar itu eh, cari topik Yang dulu atau kita baca-baca dulu baru nanti nemu topik gitu, Pak. yang paling benar adalah membaca sesuai topik yang diinginkan. Jadi nggak cuma baca. Saya nggak mau kalian baca jurnal sehari satu gitu ngapain gitu ya. Baca skripsi satu itu sangat nggak efisien waktu. Kalian nggak mau kan? Nanti tak ajari cara cepat. Nanti lihat judul aja kan udah tahu ini mau ngapain. Oh ini gini, plak 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 selesai gitu loh. Yang benar adalah membaca abstraknya aja atau pembukaannya aja udah tahu. Oh itu mau ngapain. Jadi mungkin kalian cuma lihat 1 menit aja selesai. Misalnya satu skripsi nih ya, gede tebel gini. Lihat judulnya, lihat apa metodologinya, udah selesai. Yang saya harapkan nanti seperti itu. Asik ya seperti itu ya, asik. Tapi untuk mencapai seperti itu butuh proses yang panjang, gitu ya. Nanti saya akan tempa kalian. Ini skripsi kayak gini, masuk penelitian apa, teorinya apa, metodologinya apa. Itu kalian harus cepat. 1 menit langsung selesai. Jadi nggak usah dibaca kayak gitu itu, ya. Nanti repot. Kalian kalau baca semua skripsi dari awal sampai akhir ya, nanti lulusnya baru 7 tahun lagi nanti ya. Tuh. Itu ya Kilmatun ya, ada lagi Mbak Kilmatun? Iya, Pak, sudah. Sementara itu dulu. Oke, nanti ada lagi tanya ya. Oke. Yang lain silahkan, ayo tanya ke saya yang banyak. Pasti kalian masih bingung. Nggak mungkin. Pak, mau tanya, Pak. Yo, silakan Pian. Kalau apa, semisal judul skripsinya itu nggak sengaja sama apa judul yang cutting. Oh ya, oke. Nggak sengaja sama. Oke, maka Pak. kita cari yang beda. Maka skripsi yang bagus itu pasti berbeda dengan skripsi manapun. Ya, Pian ya. Jadi skripsi yang bagus, yang layak untuk diteliti adalah skripsi yang belum pernah diteliti sebelumnya. Ada kebaruan, ada novelty istilahnya. Ya, ada kebaruan sehingga sebelumnya belum ada. Mirip-mirip tapi beda, gitu loh. Jadi nanti itu kayak abu-abu gitu loh teman-teman hasilnya. Ya, nanti bentuknya kayak apa saya akan jelaskan. Lagi yuk. Berarti Ayo itu Pak silakan. apa kan apa namanya konsul ke Dosbing lagi Pak berarti Pak. Iya dong, Kalau nanti kan misal kalian pasti dapat pembimbing. Tapi ketika kalian sudah masuk ke situ, ke semester yang sudah kalian betul-betul nulis skripsi, itu kalian sudah siap gitu loh. Jadi nggak usah nyari-nyari topik ini opo gitu loh. Topik ini tuh apa gitu nggak usah gitu loh. Gitu loh yang saya harapkan. Gitu ya, Vian ya. Iya Pak. Oke, Benar. siap. Ya, oke. Yang lainnya, yuk. Pak, izin bertanya. Oke, Novi. Kalau tadi kan sempat nyinggung pernyataan Bapak, misalkan skripsi itu kan di semester 7, Pak. Lah, kalau di semester 7 baru tanya-tanya sama dosbingnya, seharusnya kita itu di semester 7 udah bisa gitu ya, Pak? Maksudnya Bapak. Betul sekali, Mbak Novi. Dan teman-teman lain. Betul, udah punya topik. Ini loh, saya punya topik 5, misalnya gitu ya. Udah tinggal Iya. diajukan. Pak, ini gimana? Gitu kan? Iya, Pak. Jadi itu akselerasi, program akselerasi. Ya. Program di mana kalian dipercepat supaya paham. Yang sudah-sudah itu kenapa kok lama? Karena dari awal dia nggak paham, ya entah nggak merhatikan dan lain sebagainya, macam-macam faktornya kan. Nah ini sekarang kita benar-benar nih, apalagi teman-teman saya dampingi penuh untuk menulis artikel. Nanti namanya terpampang di kampus mana gitu ya. Misalnya kalian pengen kuliah di Undip gitu ya. Misalnya ya, ini misalnya, terus nggak keterima. Tapi sekarang kalian bisa nulis artikel di Undip, kan bagus.
apalagi saya dampingi. Kan lumayan ya, nama kita masuk ke sana, gitu loh. Ya. Oke, ada lagi? Silakan. Saya Pak, senang izin kalau banyak yang tanya. kalau misal itu kan di semester 5 nanti kan ada metopen. Nah, kalau misal dari judul metopen itu dijadiin judul skripsi itu bisa nggak? Boleh, nanti boleh. Nanti kalau misalkan kalian sudah canggih ya, kalian tuh bikin topik itu udah gampang. Nggak ada 15 menit lah. Oh ini bisa gitu. Kalau kalian tahu menyelesaikan mata kuliah ini dengan baik, itu bisa. Karena ini kan metodologi. Oke. Lagi? Siapa? Pak, izin tanya Pak. Oke. Musli ya. Oke. Similarity itu sama aja kayak itu Pak, plagiarisme itu bukan Pak? Betul sekali, plagiat. Itu nanti kalau misal kita mengajukan skripsi gitu, itu yang ngecek plagiarisme kita sendiri apa dari kampus? Biasanya dari kampus memfasilitasi biasanya ya. Tapi kalau mau dicek sendiri juga bisa ya. Download aja softwarenya atau beli softwarenya di Shopee itu banyak itu. Nanti dicari ya. Tapi yang penting teman-teman bisa nulis tanpa harus similarity. Ngapain gitu loh. Ya, kalau kalian nulis benar pasti similarity 0. Gitu loh. Kemarin saya ngecek similarity 0%. Ya karena nulisnya benar gitu loh. Nulisnya itu harus sesuai dengan tulisan kita, bukan copy paste. Ya, jadi ini saya materi colongan. Jadi kalau nulis itu saya nggak ada buku, nggak ada jurnal, nggak ada skripsi lain, nggak ada. Benar-benar pure saya menuangkan apa yang ada di pikiran saya. Itu harusnya. Ya, jadi udah dari huruf pertama sampai huruf terakhir itu udah ngetik terus. Paling nanti kalau udah selesai sampai akhir kita benahi, kita baca-baca lagi mana yang nggak pas. Gitu caranya. Jadi bukan ngopi sana sini, lihat sana sini, baru nulis tuh enggak. Jadi nulis sudah terakhir, udah ada di pikiran kita apa yang mau kita tulis, udah langsung ketik. Udah ketik sesuai dengan bahasa kita. Itu nanti kayak gitu. Bakalan gitu ya. Gitu ya Musli ya. Iya Pak, makasih Pak. Yuk. Maaf Kak, mau tanya. Itu berarti itu kita harus menuangkan sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu Pak. Nggak boleh kayak nyontek, apalagi kalau cuman baca gitu nggak bisa Pak. Masih baca dari sumber lain gitu. Iya kan baca itu kan sebelumnya toh. Sebelumnya kalian sudah baca, udah ngerti konsepnya, udah ngerti apa yang kalian teliti, udah terakhir, udah ada di pikiran kalian semua, ya tinggal nulis toh. Cuman gitu. Berarti kita menyimpulkan seperti itu Pak. Betul. Ya kurang lebih menyimpulkan dengan bahasa kita. Oh baik. Tapi sumbernya dikasih gitu. Sumbernya dari mana nanti dikasih. Nanti saya kasih tekniknya. Gitu ya. Jadi similarity itu nggak ada harusnya. Kalaupun ada ya 1%, 2%. Oke, yang lain silakan. Ayo, teman-teman, yang lain, ayo, jangan jangan patah semangat ya. Sorry kalau saya di mata kuliah ini serius ya. Sorry, karena ini demi kebaikan kalian. Saya sebenarnya Zoom terus gini menghabiskan waktu. Yang teman-teman lain, yang mata kuliah lain saya kasih tugas kadang gitu. Tapi ini enggak kayaknya, kayak full ini ya. Siap-siap kuotanya, siap-siap pulsanya nggak apa-apa ya. Kita berjuang daripada nanti teman-teman telat gitu loh. Saya takutnya seperti itu. Karena yang kemarin anak 2017 masih banyak gitu loh, masih 90% lebih. Padahal udah harus lulus ini, harusnya udah habis itu siswanya. Gitu loh. Ya. Jadi ben nggak bingung ke sana kemari, udah terakhir bingung gitu. Bingungnya sekarang nggak apa-apa, bingung. Ada lagi teman-teman? Pak, saya Ini mau tanya Pak. Iya, silakan. Yang banyak tanya nggak apa-apa, santai aja. Kan dulu pas semester 1 kan pernah dengar kalau cutting itu kayak sidang seminar proposal. Nah itu tuh juga di mata kuliah apa memang ada sendiri toh Pak? Sidang skripsi itu kalau udah selesai semua di terakhir. Proposal itu Pak? Iya, proposal itu kan sebelumnya. Kalau proposal kan bab 1, 2, 3 aja. Gitu. Oh, gitu. Kenapa ada proposal? Karena banyak judul-judul yang sebenarnya nggak perlu diteliti. Itu yang jadi masalah. Makanya nanti saya ajari. Ini judulnya perlu diteliti nggak? Nggak usah ya, ganti gitu loh. Berarti itu di semester 7 ya Pak?
Ya, metode 7. Makanya ini kan akselerasi. Oh, iya, Mumpung iya. mata kuliahnya metodologi, saya kasih teorinya sekaligus prakteknya. Mungkin kalau di tempat lain mungkin cuman apa teorinya ya. Iya. Teori apa itu ontologi, epistemologi, aksiologi, kalian blenger tak kasih kayak gitu. Ya. Tapi langsung praktek aja. Aksiologi itu prakteknya jurnalnya apa sih, di posisi apa. Epistemologi itu deskripsi itu kayak apa. Tuh. Baik, Pak. Gitu ya. Terima kasih. Ya. Oke, sama. Yang lain ada lagi sebelum saya lanjutkan? Saya senang kalau ya banyak yang tanya ya. Jadi hidup gitu loh kelasnya. Jangan kayak dulu kayaknya di pengantar bisnis nggak ada yang tanya itu. Nggak tahu pada ngantuk bagaimana ya. Zaman dulu 2000 berapa itu? 19 atau Saya izin bertanya, ya. Pak. Ya, Nina, silakan. Yang bisa kita lakukan untuk nyicil skripsi selain menentukan topik itu tadi berarti apa aja, Pak? Mengikuti mata kuliah ini dengan baik. Gitu. Itu ya. Nanti ini kita bareng nih kerjanya nih nanti. Jadi kalian tuh saya anggap tim ya, tim bukan mahasiswa. Tim saya ngasih materi sekaligus praktek sekaligus nulis nanti. Ya, Pak. Terus disubmit ke jurnal. Misalnya jurnalnya punyanya Undip gitu ya. Tak submitkan. Nanti misalkan ada biaya publikasi saya yang bayar gitu loh. Nanti kalau tersubmit accepted diterima maka ini loh contohnya seperti ini. Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Lagi yang lain? Oke ya, cukup ya. Nanti kita lanjutkan lagi untuk yang pertanyaan. Oke, saya senang. Terima kasih teman-teman. Kalau teman-teman semua antusias tuh saya semangat gitu loh. Oh, berarti saya benar gitu loh. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang saya mau jelaskan perbedaan skripsi, artikel. Dari tadi kan saya bilang ya, ada skripsi, ada artikel, ada apa tadi, jurnal dan sebagainya. Kalian pasti kan, oh, apa itu Pak? Kan gitu. Istilah apa itu? Saya taunya skripsi gitu. Ya. Ini teman-teman semua. Skripsi. Ya. Skripsi itu sebenarnya sama dengan penelitian. Hanya karena levelnya di S1, maka dia disebut dengan skripsi. Kalau S2 namanya tesis. Kalau S3 namanya disertasi. Apa yang membedakan ketiganya? Kedalaman teorinya. Ya. Kalau kalian skripsi ya saya nggak perlu ngajarin kalian daki-daki ya. Daki itu artinya apa ya? Daki itu mumet gitu loh, ya. Kalau cuma S1 yang penting itu praktek, kalian bisa flow, mengalir gitu ya. Nggak usah terlalu dalam ke teori. Kalau saya ceritakan ke teori ya bisa, tapi rumit dan itu memakan waktu yang lama. Mending kita praktek aja gitu loh. Nah, penelitian ini sama ya, skripsi, tesis, disertasi. Kita kasih angka 1, 2, 3 gitu ya. Sama. Nah, sekarang berkaitan dengan itu ada istilah namanya jurnal. Nah, apa itu jurnal, Pak? Jurnal itu rumah, teman-teman semua. Rumah. Ya, misalnya di sini tak kasih ilustrasi. Misalnya ya, ada penerbit jurnal. Namanya Universitas Diponegoro. Nah, biasanya kalau di Indonesia yang namanya penerbit itu adalah kampus, teman-teman. Biasanya ya, tapi ada yang nggak kampus juga. IAIN punya nggak, Pak? Punya dong, nanti tak kasih tahu. Atau kalian udah tahu mungkin ya. Ya. Atau di sini ada lagi. Mana lagi kalian mau tahu dulu pernah daftar kampus mana? Saya yakin kalian daftar di sini pasti karena dulu nggak keterima di mana gitu ya mesti ya. Pak, UGM. UGM juga punya. Ya, UGM ya punya, ada. Nah, penerbit ini ya podo karo atau sama dengan koran. Kalian kalau koran itu ada Kompas, ada Suara Merdeka, itu penerbit-penerbitnya teman-teman ya. Nah, penerbit ini ada banyak banget, nanti tak kasih tahu apa aja. Ya. Nah, penerbit jurnal itu berarti yang menerbitkan rumah jurnal. Ya. Jadi jurnal itu adalah rumah. Ini naik gambar rumah ya, misalnya gini. Nah, namanya rumah itu kan pasti ada isinya. Ya, isinya itu namanya artikel. Ya, isinya namanya artikel. Isi dari rumah jurnal atau itu adalah artikel. Nah, skripsi itu adalah
kepanjangan dari artikel. Sebenarnya mitologinya sama, skripsi dengan artikel itu. Cuma artikel itu biasanya lebih sedikit, tapi sama-sama bab 1 pendahuluan. Bab 2 literatur review. Bab 3 metode penelitian. Nanti satu semester ini saya akan ubek-ubek 5 hal ini. 4 hasil penelitian. Hasil dan analisis data. Jadi nanti kalian akan berhubungan dengan statistik juga. Dulu udah dapat ya statistik ya. Gampang nanti itu bisa tak ajarin. 5 kesimpulan. Atau penutup, penutup ya. Penutup. Oke. Artikel dan skripsi itu ya, sama-sama babnya ada 5 ini. Oke, ya. Oke. Sekarang tak tunjukkan artikel itu kayak apa tuh, Pak? Artikel itu kayak apa, gitu ya. Oke, sekarang tak tunjukkan artikel itu kayak apa, Pak, gitu ya. Skripsi kalian pasti sudah tahu ya, di perpustakaan kan banyak, kalian bisa lihat ya. Artikel itu kayak apa, Pak, gitu. Oke. Nggak usah tak jelaskan tentang Sinta ini dulu ya. Nanti tak jelaskan sendiri. Kilo, jenenge artikel itu kayak gini, misalkan gitu. Nih, bentar. Nanti tak jelaskan tentang Sinta ini ya, nanti. Oke, satu-satu dulu kalian harus tahu bentuk artikel itu kayak apa. Oke, misalnya ya. Kelihatan toh? Screen saya? Kelihatan ya? Oke, bentar. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini kita sekarang mau masuk ke penerbit jurnal namanya Universitas Padjadjaran di Bandung. Kok lama ya? Coba yang lain aja. Apa ya? Ini Universitas Islam Indonesia. Dulu kalian nggak daftar UII ini? Nggak daftar? Mahal, Enggak, Pak. Ya? Mahal sekali, Pak. Apa? Mahal. Untuk Oh, mahal ya. Ya wes, enggak apa-apa. Ini mahal nih. Ini jurnalnya kayak gini, teman-teman. Oke. Ini rumahnya, teman-teman. Jadi rumah itu kalau di zaman sekarang, zaman milenial ini, zaman online ini adalah berbentuk website ya. Websitenya kayak gini, teman-teman. Nanti tak kasih tahu caranya mencari ini, daftar-daftarnya di mana, nanti tak kasih tahu. Nah, artikel itu kayak apa, Pak? Nah, artikel itu bisa kita cari di archive ini. Ya, ini rumahnya ya, teman-teman ya. Rumahnya ini berisi banyak banget, ada about ini ya, yang tak kasih nih. Bentar. Pensil saya mana nih? Ini ya, about, focus and scope. Nah, kalian ini tak ajari sambil jalan ya. Sambil jalan. Ini ada abstract indexing dan lain sebagainya. Ini podo wae kayak koran, teman-teman semua. Kalau koran berarti apa? Ada artikel-artikelnya toh. Ada beritanya, misalnya berita yang awal sendiri. Apa nama judul beritanya? COVID-19 bertambah banyak, misal gitu ya. Berita yang di bawah sendiri kan ada, itu namanya artikel. Jadi artikel itu adalah isi-isinya tuh loh, teman-teman. Potongan-potongannya itu loh. Nah, itu sama dengan jurnal ya seperti itu. Nah, isinya apa aja artikelnya bisa kita lihat di bagian arsip. Kita klik ya, arsip. Nah, nanti kita satu semester banyak praktek di laptop gini ya. Nah, nih dari tahun berapa nih jurnal ini? 2009, teman-teman. Kalian masih apa tuh? SMP ya? Oh, SD, SMP. SMP ya kayaknya. Ya, gitulah ya. Saya 2009 ini masih masih SMA, SMA ya. Nah, ini dari 2009 sampai 2021. Nah, ini adalah nomor terbitannya, teman-teman. Ini nomor 25, ya. Kita kasih tahu. Ini nomor 25. Ya. Volume ini adalah nomornya, ya. Nomor terbitannya. Biasanya nomor terbitan itu per tahun. Kalau 25 berarti ini volume yang ke-25, tahun ke-25. Tapi maksud udah 25 ya? Bentar. Oh iya, udah 25 nih. Startnya dari 13, ya nggak apa-apa.
Pokoknya gitu ya. Nah, NO, nomor itu adalah isunya. Jadi setiap tahun itu berapa kali dia menerbitkan artikel. Gitu loh. Ini kan artikelnya berarti 2 kali. Oke, sorry. 2 kali dalam setahun. Nah, setahun 2 kali ini dia. Ya. Ini kan ada nomor 1, 2, berarti 2 kali. 1, 2, 1, 2, 1, 2, dan lain sebagainya. Wes, itu ya. Sekarang kita masuk ke artikelnya. Kita klik salah satu misalnya ini ya, yang atas sendiri ya. Klik. Nah, ini ketika diklik muncul beberapa artikel. Employee brand attractiveness, bla bla bla. Do distract from managed earning, bla bla bla. Ada berapa artikel tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Nah, nanti harapan saya tuh kita bisa nulis artikel di sini gitu loh. Ya. Harapan saya tuh nanti nama kalian ada di sini gitu. Novi Handayani, IAIN Salatiga. Kan bagus lah. Keren gitu loh ya. Lumayan gitu loh. Nama kalian masuk di sini gitu loh. Ya. Tentunya ada nama saya nanti di sini gitu bareng-bareng gitu. Ya. Oke. Nah, harapan saya seperti itu. Nah, kalau kalian sudah bisa bikin artikel, ya skripsi itu gampang karena itu tuh sama. Cuman artikel tuh adalah lebih singkatnya dari skripsi gitu loh. Ya sama, ada 5 bab tadi, ada 5 isi tadi, pendahuluan, literatur review, metodologi penelitian, hasil dan analisis data, dan kesimpulan. Gitu. Gitu ya, paham ya artikel itu apa? Oke. Ada pertanyaan teman-teman semua? Ya, itu artikel. Jadi podo wae kayak di koran. Kalau kalian beli koran Kompas, Suara Merdeka, nah itu ada beberapa berita-berita itu namanya artikel, ya. Oke. Gitu ya, teman-teman. Ada pertanyaan silahkan. Silahkan. Nggak ada? Paham ya semua ya? Oke, lanjut. Ini saya ngajarnya pelan-pelan nih. Nanti tak jelasin ini isinya apa aja. Kalian praktek aja nanti minggu depan ya. Oke, sekarang ada istilah namanya manuskrip. Manuskrip itu adalah artikel yang belum disubmit. Jadi nek kita sekarang ini mau bikin artikel, itu berarti istilahnya sebenarnya bukan artikel, tapi kita mau bikin manuskrip yang siap untuk disubmit. Submit itu bahasa Inggris ya. Itu artinya mengumpulkan. Jadi kalau sudah siap disubmit, berarti kita kumpulkan ke UII tadi. Ya, caranya nanti biar saya kalau submit itu. Yang penting kalian bikin manuskrip yang layak untuk disubmit. Jadi output dari mata kuliah ini adalah kalian membuat manuskrip yang layak untuk disubmit. Sehingga harapannya nanti kita bisa diterima di jurnal itu. Saya tidak menjaminkan semua diterima ya, tapi kita berusaha dan berupaya. Ya, yang penting kalian bisa bikin manuskrip yang layak. Itu aja. Nanti kita coba submit. Kalau memang oke, maka kita diterima di kampus itu, gitu loh. Artikel kita masuk di kampus itu. Berarti nanti kita bisa nama kita masuk di sana, gitu loh. Dosen-dosen di sana, para editor, reviewer tahu. Oh ini namanya Novi, oh ini namanya Nina Ayu Ananda dan sebagainya. Oke, bedanya itu ya. Jadi artikel itu sama dengan skripsi kita. Cuman skripsi itu biasanya ditujukan untuk kampus saja. Tapi kalau artikel itu ditujukan pada semua pihak, tidak hanya kampus, tapi siapapun yang membaca artikel kita, maka itulah menjadi pembaca kita gitu loh. Kalau skripsi yang kemarin-kemarin kan kebanyakan hanya disimpan di repositori atau di perpustakaan kampus tersebut. Nah, zaman sekarang itu menjadi sebuah artikel sehingga bisa terpublikasi kepada orang banyak. Enggak cuman ada di perpustakaan. Nah, ya, jadi semua sudah mengenal namanya artikel, namanya jurnal, namanya apa tadi? Skripsi ya, Kak. Apa namanya submit? Submit itu berarti apply, mengumpulkan, ya. Kalau kita ngelamar kerjaan berarti kita ngirim lamaran. Nah, itu ya. Itu. Manuskrip kalian sudah tahu, berarti manuskrip ini adalah calon artikel, calon yang belum diterbitkan dan lain sebagainya. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman?
Ulil, paham Ulil? Uli Rauful, paham ya? Iya, Pak. Oke. Kalau nggak paham langsung tanya ya. Saya nggak mau ada ganjalan. Nanti saya ngomong manuskrip, apa itu manuskrip? Nggak paham, ya? Jangan ya. Oke. Nanti ini sudah saya rekam, nanti kita akan masukkan di YouTube. Silakan didengar-dengar lagi bisa. Tapi kalau ikut live gini kan enak. Jadi kita bisa tanya langsung. Kalau di YouTube kan nggak bisa tanya. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang saya mau lebih lebar lagi dengan contoh-contoh. Ya. Oke. Mana tadi? Ya, ini ya. Oke. Sekarang saya mau memperkenalkan yang namanya Sinta. Sinta. Ya. Ada yang namanya Sinta di sini? Ada Ya, ya? Pak. Ada. Ada, Pak. Oke, Sinta itu apa, Pak? Nah, sebelum ke sini, kita ke ini dulu ya, ke notes tadi. Bentar. Oke, ke sini dulu deh. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke ini ya. 1. Judulnya dulu nanti kalian nggak paham. Tingkatan jurnal. Tingkatan jurnal. Jadi tingkatan itu ada apa? Ada tingkat jurnal itu ada tingkatannya ya. Jadi kayak surga itu ada yang paling bawah apa? Firdaus ya. Yang paling tinggi Firdaus loh. Oh, yang paling bagus Firdaus ya. Terus apa-apa gitu ya. Masih ingat dah dulu? Oh, lupa ya wes. Oke. Nah, jurnal itu punya tingkatan teman-teman semua. Oke. Tingkatannya ada 4. Ada 4 ya. Ada 4. Yang paling tinggi dulu itu disebut dengan jurnal internasional bereputasi. Oke. Oke. Jurnal internasional bereputasi. Ya. Nah, apa itu Pak jurnal internasional bereputasi? Jurnal internasional bereputasi itu adalah jurnal yang diterbitkan oleh rumah jurnal yang ada di luar negeri. Dan itu diindeks oleh yang disebut dengan Scopus dan Web of Science. Nah, apa itu Pak Scopus dan Web of Science? Nah, tak jelaskan yang namanya yang SCINCE. Yang namanya skop indeks itu apa tuh Pak? Gitu. Di indeks. Indeks itu adalah di istilahnya di database kan. Database itu kan sekumpulan sesuatu ya, database itu. Misalnya kita mau menerbitkan lembaga pengindeks jurnal. Lembaga itu kan berarti sebuah perusahaan atau sekumpulan orang kan gitu kan. Nah, itu disebut dengan Scopus. Jadi Scopus itu kayak perusahaan, teman-teman. Atau lembaga. Lembaga pengumpul rumah jurnal yang terbaik di dunia. Jadi dua perusahaan ini adalah dua perusahaan yang mengumpulkan atau mendatabasekan atau mengindekskan atau mendaftarkan daftar jurnal-jurnal atau daftar rumah-rumah jurnal yang terbaik di dunia. Jadi, nek UGM menerbitkan rumah jurnal, terus diindeks sama Scopus, berarti dia termasuk top. Termasuk sudah masuk dalam jajaran rumah jurnal terbaik di dunia. Jadi ceritanya gitu. Ya. Jadi ceritanya adalah si UGM punya jurnal, misalnya anggap aja jurnalnya namanya apa? Jurnal Bisnis Islam. Namanya gitu ya misalnya ya. Jurnal Bisnis Islam. Namanya nih. Terus diindeks oleh Scopus. Berarti jurnal Bisnis Islam ini dimasukkan dalam daftar Scopus. Kalau masuk di dalam daftar Scopus, berarti dia termasuk jurnal terbaik di dunia. Gitu loh. Kalau dia masuk ke Web of Science,
Berarti dia termasuk dalam daftar jurnal yang terbaik di dunia. Karena dua inilah penguasa dalam dunia akademis, gitu loh teman-teman. Paham ya? Jadi nek sebuah jurnal itu masuk di dalam daftarnya Scopus, daftar tuh ya kayak Excel gitu loh teman-teman. Kayak gini misalnya. Misalnya kayak gini ya. Bentar. Nah ini loh, daftar jurnal. Ini saya bikin sendiri. Anggap baik aku ki Scopus. Anggap baik saya ini Scopus. Nah berarti saya Scopus itu berarti saya mendaftarkan jurnal-jurnal ini. Ini ada Gajah Mada, jurnal akuntansi keuangan, ada jurnal keuangan dan perbankan. Publisher itu penerbit ya. Ada riset akuntansi dan keuangan Indonesia dan sebagainya. Ini semuanya kalau masuk di dalam daftar saya, berarti dia termasuk dalam terindeks Scopus. Oke? Terindeks Scopus atau terindeks Web of Science. Yes. Ada pertanyaan teman-teman, silahkan. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada yang belum jelas? Jadi Scopus dan Web of Science itu adalah dia bukan publisher loh ya, dia bukan penerbit loh teman-teman. Ayo jangan salah loh ya, jangan salah. Penerbit itu yang menerbitkan jurnal kayak Kompas, Suara Merdeka, gitu. Terus Scopus atau Web of Science itu adalah pengindeksnya, pendaftarnya. Oh gitu, daftar jurnal-jurnal terbaik itu apa wae? Menurutku, menurut Scopus. Aku ini Scopus, saya ini Scopus. Nah, itu daftarnya apa aja. Jadi nek kita bisa mengirim artikel di salah satu jurnal yang terindeks Scopus, maka grade kita akan tinggi juga. Karena apa? Kita dibaca oleh semua orang di dunia. Ya sekarang Anda bayangkan. Nina rumahnya mana Nina? Pak, Salatiga, Pak. Oke, Salatiga. Oke, yang lebih dalam lagi siapa ya? Yang lebih jauh. Sativa rumahnya mana? Palembang, Pak. Oh, Palembang. Ya. Yang ke Beringin ada Beringin? Ada, Pak, saya. Oke, misalnya Kofifah Beringin ya. Nah, sekarang Anda bayangkan Kofifah seorang mahasiswa dari Beringin mampu berhasil menulis artikel yang kemudian diterima di salah satu jurnal yang terindeks Scopus. Anda bayangkan, penerbit-penerbit di Scopus itu rata-rata dari Eropa, Polandia, Jerman, Prancis, mana lagi? Swiss, Romania. Ya, rata-rata seperti itu. Yang Indonesia juga ada, beberapa ada. Ya, Anda bayangkan kalau Kofifah seorang mahasiswa dari Beringin ya toh, berapa kilo tuh dari Salatiga bisa menulis di artikel yang ada di Polandia. Apa ya itu sebagian mimpi kalian dulu kan pasti terwujud. Ya toh, dulu kan kalian pasti pengen kuliah di luar negeri. Ya enggak? Nah, ini versi lebih sederhananya seperti itu. Jadi kita nggak usah jalan-jalan ke luar negeri, nama kita sudah sampai sana. Oh, Kofifah orang Beringin itu yang baca boleh gitu loh. Ya. Jadi maksud saya mendukung kalian untuk menulis itu nggak hanya formalitas sebenarnya, tapi juga mengangkat mimpi-mimpi kalian untuk bisa menulis artikel di jurnal-jurnal luar negeri yang terindeks Scopus apalagi gitu loh. Ya kan kalau kalian gitu kan seneng. Wah di Polandia kita aja nggak pernah ke sana, tapi tulisan kita ada di sana gitu loh. Terwakilkan dari badan kita ada di sana, bukan fisik kita yang di sana, tapi pikiran kita ada di sana. Hasil olah pikir kita ada di sana. Nah, itu akan saya ajak kalian seperti itu. Gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jurnal internasional. Kok nggak ada bereputasinya. Nah, kalau jurnal internasional ini adalah jurnal-jurnal yang selain Scopus dan Web of Science tadi. Ya. Oke, itu yang internasional. Jadi dua ini yang internasional ya, teman-teman ya. Jadi penerbit jurnal itu tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Keren kan kalau Kofifah bisa nulis artikel yang kemudian dimuat di jurnal di Polandia. Amin ya. Di Jerman, ya.
Raga kalian ada di sini tapi pikirannya sampai sana gitu. Ya saya coba ya. Semoga saja kita bisa accepted di sana gitu. Tapi saya mencoba submit di sana ya. Gitu. Oke, 2 ini ya. Nah, tapi ada juga yang Indonesia. Nah, yang 3-4-nya Indonesia. Yang keempat adalah yang ketiga, sorry ya. Jurnal nasional terakreditasi ya. Terakreditasi. Oke, jurnal nasional terakreditasi. Oke. Oke yang. Nah, terakreditasi itu ya kayak kampus, artinya jurnal nasional yang di akreditasi oleh pemerintah bahwa itu jurnal apik gitu. Itu jurnal bagus. Nah, pengindeksnya atau pendaftarnya atau pendatabase-nya namanya apa? Nah, yang tadi saya buka ke kalian. Namanya adalah ini tadi Sinta. Nah, Sinta ini adalah portal untuk kita melihat daftar jurnal-jurnal yang terakreditasi nasional. Kalau nanti internasional enggak terwujud, ya nasional bisa dapat, alhamdulillah lumayan terakreditasi loh, gitu loh. Ya, nah kalau yang Scopus tadi yang ini teman-teman, ini websitenya ya. Welcome to Scopus Preview ini. Ya, nanti kita bisa lihat daftar jurnal-jurnal ada di sini. Nanti tak ajari, oke? Nanti tak ajari, pelan-pelan ya, biar semuanya paham. Jadi saya nggak mau terlewat, ya, saya nggak mau terlewat, oke? Jadi nikmatilah ini sampai maghrib nanti dinikmati ya, sampai paham itu. Mengisi waktu sore hari ya. Udah sholat semua kan tadi, itu ya. Oke, lanjut ya. Nah, Sinta ini caranya buka gimana Pak? Oke. Sebelum saya masuk ke sini tak tuntaskan dulu yang tadi. Ya, yang tadi kan kurang 1. Nah, yang 1 tuh jurnal nasional toh. Nah, jurnal nasional toh itu jelek teman-teman. Ya artinya itu kan asal bikin aja, maksudnya kan nggak terakreditasi. Karena terakreditasi ini sulit ya, cukup sulit sehingga ini ya. Kalau ini jurnal nasional biasa atau jurnal nasional toh. Jadi bisa kalian ketahui ya, jurnal nasional jurnal nasional toh, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional toh, yang terakhir yang paling mutakhir paling terbaik adalah jurnal internasional bereputasi ya. Oke, tak mulai dari Sinta dulu ya. Kalau jurnal nasional belum terakreditasi itu nggak perlu dilihat, nanti aja gampang. Ini aja. Oke, Sinta ya. Nah, Sinta ini ada beberapa menu sebenarnya. Kalau di Sinta ini kita bisa melihat performa tiap penulis. Artinya Bapak Ibu dosen kalian tuh semuanya ada di sini semua. Tulisannya apa, artikel yang dia tulis apa, ya. Bahkan kampus kita juga ada di sini. Nanti kalian cari sendiri ya di bagian affiliation. Nih. Kalian ketik aja IAIN Salatiga ada di sini. Nah, ini ya. Oke, ini ya ada ya. Nanti kalian bisa lihat. Saya nggak perlu jelasin yang ini. Oke, kembali ke home. Oke ya. Nah, kita masuk langsung ke source. Klik source, masuk ke jurnal. Klik ya, jurnal. Oke. Nggak usah ditulis ya cara-cara ini ya. Nanti kalian bisa lihat di YouTube. Oke. Nah, kalian ketik sesuai dengan yang kalian cari jurnalnya. Kalian nggak perlu lihat jurnal matematika ya. Kalian kan bukan dari matematika. Nggak perlu lihat jurnal IPA. Kalian bukan dari IPA. Oke. Langsung ketik sesuai dengan bidang kalian. Apa? Bisnis. Oke, bidang kalian kan bisnis toh, manajemen bisnis syariah. Oke, kita cari. Cek. Ya, cek. Ketemu nih, ada sekitar 203 jurnal yang kata kuncinya adalah bisnis. Jadi kita di sini mencari kata kunci, kayak Google gitu loh, ya. Dicari apa gitu. Nah, kalian pasti kok bertanya-tanya ya, Pak, kalau di sebelah sini kok ada S1, S2, S3 ini apa, Pak? Ya. Nih. Ini apa, Pak? Ini adalah peringkatnya, teman-teman. S1 itu berarti yang paling baik, dan biasanya S1 itu Scopus biasanya. Biasanya Scopus ya.
Nah, yang S6 ini paling buruk ya, paling apa ya, peringkatnya di bawah lah gitu. Ya. Itu. Nah, nanti kita bisa lihat di sini S-nya berapa? S2. Berarti level 2, teman-teman. Enggak terlalu pedes ya kalau level 2 ya, tapi udah cukup, udah lumayan. Ya, nih, kalian bisa lihat di sini ya. S2, terus apa lagi? S3 nih, ini S3 ya. Berarti levelnya sedang, di bawahnya S2. Tuh, itu jadi jurnal-jurnal ini adalah rumah-rumah jurnal yang ada di Indonesia. Gitu ya. Nih, kalian nanti bisa cari. Oke, sekarang tak kasih tahu cara mendownloadnya ya, teman-teman. Kalian perhatikan baik-baik ya, cara mendownloadnya. Oke, caranya begini teman-teman. Misalnya kalian cari nih, kalian nggak usah lihat ini dulu ya, nggak usah lihat impact, H5 index, citation, nanti tak jelasin satu-satu dulu ya. Misalnya kalian tertarik sama Sains Kudus, nah ini ya. Sains Kudus aja S2 loh teman-teman, tingkatannya, jurnalnya bagus ya. Kita langsung klik kanan, open link new tab. Oke, ketik pilih yang website, ini ya website ya, website. Nah ini websitenya teman-teman, Ikhtisodia nih punyanya IAIN Kudus ya, Kudus. Oke, kita mau download jurnalnya, archive, klik archive ya. Nah ini kan sudah ada terbitannya mau yang mana? Misalnya kita cari yang terbaru, Ikhtisodia nih ya. Tuh, ada metasinthesis of DCS, SSB, and CSR on Islamic Banking Performance ya. Nanti kita coba klik ini ya. Terus kita cari tulisan PDF. Ini ya PDF ya. Klik. Nah, muncul seperti ini ya, teman-teman. Terus kita klik download this PDF file. Ya. Nah, ini masuk di sini. Oke, sebentar. Nah, terus masuk di sini toh. Nah, ini kan sudah masuk di komputer kalian. Nah, ini ya. Kita klik, nah masuk jurnalnya. Nah, ini masuk artikelnya, penulisnya namanya ini ya. Nih, penulisnya. Nah, ini kebetulan ditulis pakai bahasa Inggris. Nanti kalau kalian nulisnya bahasa Indonesia aja ya. Yang translate nanti biar saya. Nanti tetap outputnya bahasa Inggris kalau saya ya. Biar bisa dibaca orang luar negeri juga. Oke. Nah, ini artikelnya. Belum tak jelasin tentang strukturnya ya, nanti dulu ya. Oke. Ini cara downloadnya kayak gitu, teman-teman. Semua jurnal sama, caranya kayak gitu ya. Oke. Kita lanjut ke Scopus dan Web of Science. Scopus aja deh yang gampang ya. Kalau Web of Science itu agak sulit. Oke. Kalau Scopus gimana, Pak? Nah, kita harus cari tahu dulu Scopus ini daftarnya apa aja, kan gitu toh. Kita masuk ke source ya, masuk ke source. Oke. Terus kita tulis kayak tadi. Kalau tadi kan bisnis ya. Nah, sekarang berarti kalau bisnis di bahasa Inggris kan namanya apa? Business loh. Business. Ya. Langsung find source. Nah, di sini. Ini ada Journal of International Business Studies. Ya, oke. Nah, teman-teman semua, kalau tadi di Sinta ada S1, S2, S3, S5, S4, S6, kalau di Scopus juga ada. Namanya key, kuartil. Ya. Tak tulis di sini aja ya, teman-teman ya. Oke, tak tulis di sini. Namanya key. Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, levelnya gitu ya. Tingkatan di Scopus. Jadi saya ulangi, yang tingkatan tadi yang pertama ada 4. Yang pertama internasional bereputasi adalah Scopus. Scopus sendiri ada tingkatannya lagi, ada 4 ini. Ya. Cara melihatnya gimana, Pak? Cara melihatnya adalah kita lihat di bagian bawahnya. Nih. Ini kan ada 98% nih ya. Lihat nggak, teman-teman? Iya, Pak. Kelihatan ya? 98% nih. Ini 98. Nah, kalau 98 itu kayak kita bikin statistik dulu, teman-teman. Ukuran kuartil ya. Berarti kalau kalau
Kalau kita Q1 berarti antara 75% ke atas ya. Jadi 76, 77 dan lain sebagainya ke atas itu berarti Q1 atau kuartil 1. Kalau Q2 berarti 51 sampai 75% ya. Kalau Q3 berarti 26 sampai 75 26 sampai 50% ya. Kalau Q4 berarti berapa? 0% sampai 25% ya. Jadi lihatnya gitu caranya teman-teman. Oke. Nah, bisa dilihat di sini. Kalian bisa cari first quartile ya di bagian sini ya, sebelah apa? Ini ya. Sorry. Ini ya. Nih. Q2, Q3, Q4. Ya, kalian bisa lihat di situ. Nanti yang masuk Q1 tok apa? Tapi kalian bisa lihat ya. Ini kalau mau diurutkan ya klik aja Hegel persentil. Nah, ini muncul ini. Oke ya, kita coba jurnal yang paling susah, namanya Business and Society. Jurnal nomor 1 di Scopus. Kayak ngopo bentuknya gitu ya. Kita kan pengen lihat ya. Kayak apa bentuknya gitu. Misalnya di sini bentar. Ini kita copy nama jurnalnya kita copy, terus kita cari ini ternyata nih ya, nomor atas sendiri ya. Namanya jurnalnya kan Business and Society. Nah, kita masuk ke sini. Nah, ini jurnalnya ya. Nah, kalau mau nyari artikelnya mana Pak? Ini, kalian klik di All Issue. Ya, All Issue. Oke, bentar ya. Ini penerbitnya namanya Sage Publishing ya. Ini terbaik di dunia. Kayak apa? Nah, ini ya, misalnya tak ajarin downloadnya. Nah, biasanya jurnal ini bisa kita download nih, misalnya ini ya. Nah, teman-teman semua, jurnal-jurnal luar negeri biasanya bayar. Nah, karena saya tahu cara downloadnya tanpa bayar, tak ajari ya. Caranya gini, ini misalnya isu 4 April 2020 kita klik ya. Nah, terus misalnya kita mau download yang ini. Mana ini? Non-conformance with regulatory non-profit sector ini ya. Penulisnya dari Inggris, Sheffield Hallam University ya. Apa kuwi Pak ya? Itu dekat sama Manchester kayaknya. Nggak tahu. Kalian taunya mesti Manchester United, Chelsea gitu-gitu ya. Nah, ini sekarang ini kampusnya, teman-teman. University of Sheffield. Nah, Sheffield United itu kan ada tim sepak bolanya. Nah, itu seperti itu. Kita klik ya. Klik di sini. Terus kita lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita cari DOI-nya. DOI ini loh. Ya, kita drag terus di copy. Sebentar. Sebentar. Kok ini sih? Nah, ini langsung copy aja. Copy link address ya. Langsung kalian masukkan di website lagi yang lain namanya SCI Hub SE. Oke, masukkan ke sini. Itu tadi nggak bisa di-download teman-teman kalau kita pakai biasa karena harus bayar. Nah, daripada bayar kan sayang uangnya, mending dibajak. Ini dibajak namanya. Nah, kita download muncul di sini ya. Nah, ini sudah jadi. Sudah ada. Ini 38 halaman. Padahal skripsi itu biasanya 100-an halaman ya, tapi ini cuma 38. Nah, caranya download gimana? Kalian klik di sini, ada tanda ke bawah ini ya. Klik download. Nah, langsung di-save. Terserah kalian mau nge-save di mana. Folder, ya di sini. Nah, ini ya jurnalnya, artikelnya bisa di-download. Jadi caranya kayak gitu ya, teman-teman ya. Cari DOI-nya. Oke, cari DOI-nya. Oke, gitu ya, teman-teman. Ya, Pak. Nah, seperti itu. Nah, biasanya untuk jurnal-jurnal yang tahun-tahun baru kayak misalkan tahun-tahun baru kayak misalnya ini ya. Ini ya. Misalnya yang 2021 itu biasanya nggak bisa di-download karena kekunci ya. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, pilih yang 2020 aja nanti kalau dapat tugas dari saya ya.
Oke. Itu kurang lebih cara downloadnya seperti itu. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Sorry ya kalau lama kuliahnya ya seperti ini, kuliah serius soalnya. Ya nggak mau kalian Pak, nggak lulus. mau tanya Pak. Untuk jurnal bisa diterbitkan Ya, di Scopus itu ditinjau dari segi apa Pak? Apa? Jurnal bisa masuk di Scopus itu toh ditinjau dari segi apa saja Pak? Kualitas pastinya. Sama apakah dapat kayak loyalty gitu Pak kalau dibaca orang banyak? Dapat ini, dapat apa namanya? Skor skor penulis. Nanti kalau kalian jadi dosen, terus kalian bisa mempublikasikan di Scopus, nanti kalian akan mendapatkan nilai yang tinggi. Artinya skor apa ya? Skor kemampuan kalian akan tinggi setiap artikel yang bisa terbit di sana. Baik Pak, terima kasih. Ya. Kalau misalkan kalian ikut lomba, itu bisa jadi apa? Nama kalian bisa tinggi karena kalian pernah nulis di sini. Bisa dipamerin lah dalam tanda kutip ya. Bisa dipamerkan. Ya, gitu lah. Kalau ini pamer. Ini loh aku pernah di sini. Bergengsi itu teman-teman. Nggak semua bisa nulis di situ. Ya. Ada lagi? Silakan tanya, teman-teman. Pak, tadi di Sinta itu kayak ada tulisan Garuda, itu apa Pak? Kayak Nah, ada Garuda itu juga pengindeks kayak Scopus. Cuman Garuda itu punyanya negara kita lah. Oh, gitu. Sama kayak Scopus. Kan indeks itu ada banyak, ada Scopus, ada Web of Science, ada Copernicus, ada Garuda dan sebagainya. Oh iya ya. Kita. Ada lagi teman-teman? Oke, ayo silakan bertanya ya. Habis ini kita masuk ke praktek. Nanti prakteknya kan apa? Kalian harus ini ya. Kalian harus cari jurnal. Nah, nanti cari jurnal, gitu ya. Mempraktekkan apa yang sudah saya ajari. Cari dulu jurnalnya. Atau cari artikel, artikel ya, cari artikel. Jadi minggu depan kita akan melihat teman-teman mempresentasikan, ya menampilkan jurnal-jurnal yang ditemukan. Nah, teman-teman semua, daftarnya sudah saya buat nih. Tak tunjukkan. Nah, ini ya. Daftarnya udah tak tunjukkan, teman-teman. Daftarnya udah tak buat. Nah, ini ada yang sebelah kiri, ini jurnal Sinta. Ini ya, dari sini sampai sini publisher nih. Sampai sini, ini Sinta ya. Ini sampai sini Sinta. Yang sebelah sini adalah Scopus. Ya. Oke. Ini sudah saya buat daftarnya. Nah, nanti teknis dari kuliah kita ya, saya akan buat kelompok 2 orang saja tiap artikel atau setiap manuskrip. Setiap manuskrip yang akan kita submit itu akan dibagi 2 orang. Misalnya nih, Sopo, Ahmad sama Leli misalnya gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, nanti mereka berdua yang akan membangun tulisan itu dari awal. Jadi enggak sendirian ya teman-teman ya. Nanti kalau sendirian kalian pusing sendiri. Paling enggak 2 orang ya. Dibantu teman yang lain nanti sama saya. Jadi nanti artikelnya itu akan ada 3 orang. Saya dan kalian berdua gitu. Ya. Nah, tahap ini, minggu ini kita akan belajar mendownload dulu. Jadi saya mencoba supaya teman-teman bisa download apa enggak gitu loh. Nah, jadi tugasnya ya, tugas untuk minggu depan tak tulis ya. Di sini. Iya. Tugas, bentar mana? Tugas ya. Yang pertama
buat kelompok jadi gini. Bentar nih. Bentar teman-teman. Buat kelompok 2 orang ya. 2 orang. Ya toh. Terus silahkan download jurnal Sinta ya. Sebanyak 5 jurnal. Oke, 5 jurnal ya. Pilih antara tahun 2017 sampai 2021. Oke. Terus yang kedua Scopus. Jurnal Scopus. Pilih yang 2017 sampai 2020 karena 2021 biasanya nggak bisa di-download ya. Biasanya gitu. Susah, harus bayar ya. Nah, ini tugasnya teman-teman untuk minggu depan silakan disimpan ya, disimpan di dalam ini 5 ya. Kalau yang Scopus 2 aja. 2 aja ya. Jadi ada 7 jurnal. 7 jurnal. Nah, nanti tolong dikirim lewat email aja lah, email ya. Ke email saya. Email saya ini ya, Doni Rizky Widya @gmail.com. @gmail.com ya teman-teman ya. Nanti tak ketikkan ya, ini kan nggak jelas tulisannya ya. Nanti dikirim aja ke sana per kelompok ya, satu ya, misalnya Kofifah sama Eka misalnya ya, kirim aja salah satu emailnya siapa, nanti kirim ke saya. Subjeknya adalah jurnal MBS_MBSB gitu aja ya. Saya kan ngajar 2 kelas sama yang satu. Ya, jurnal MBSB, silakan subjeknya gitu. Dan nanti di ini ya dikirim dalam bentuk udah 7 file ini ya. 7 file ini dikirimkan filenya PDF. Nanti di-download terus kirim ke saya. Kalau Sinta semuanya bisa di-download ya. Kalau Scopus biasanya hanya tertentu aja. Ya, udah nggak apa-apa gitu. Nah, gitu. Jadi hari ini kita belajar kalian mendownload dulu jurnalnya. Jadi salah satu hal yang membuat kita bisa cepat lulus tuh ya kalian bisa download. Kalau nggak bisa download ya gimana? Saya tidak merekomendasikan kalian menggunakan jurnal atau artikel yang masih berbentuk skripsi ya. Karena itu nggak standar. Standarnya harusnya artikel yang sudah dipublikasi tadi. Karena penulisnya dari macam-macam dan itu sudah direview oleh semua reviewer. Jadi lebih terstandar. Gitu ya. Oke, nanti coba di-download dulu, kirimkan ke email saya. Nanti emailnya tak tulis di grup ya. Ya, Pak. Oke, silakan ada yang tanya? Pak, izin bertanya, jurnal itu tentang apa, Pak? Bebas atau tentang bisnis atau tentang ekonomi atau gimana, Pak? Oke, jurnalnya semua yang ada di file ini sudah tak buatkan. Jadi kalian nggak perlu mencari ya. Sudah tak buatkan di sini daftarnya. Silakan pilih salah satu. Monggo, segini banyaknya nih ya. Ini saya cuma ambil S2 dan S3. Kalau S1 terlalu berat dan kalau S4 terlalu jelek. Jangan gitu ya. Jadi kita ambil yang tengah-tengah aja. Ini, gitu. Ya, nanti kalian bisa lihat di daftar ini. Kalian lihat daftar ini terus kalian cari di Sinta gitu aja atau langsung ketik di Google. Misalnya nih ya, contoh aja nih, contoh. Misalnya kalian pilih yang Journal of Accounting nih, nomor 40 ya misalnya ya. Oke, kita coba. Misalnya ini ya, JABM nih, kalian copy, Ctrl C ya.
Terus kalian masukkan ke ini Google kalian. Ini ya, Google-nya tadi ya. Kalau paste aja di Google gini, terus masukkan ke sini. Nah, ini jurnalnya ketemu ya. Jurnalnya IPB. Nah, ini buat yang gagal masuk di IPB bisa nulis jurnal di sini ya. Lumayan lah, setidaknya masuk-masuk gitu loh nama kita gitu ya. Nah, ini kita bisa masuk ke arsip. Ya. Nah, ini kalian pilih salah satu aja. Misalnya kalian boleh mau pilih jurnal dari sini. Ini kalau jurnal itu sudah satu bidang biasanya ya. Misalnya namanya jurnalnya jurnal aplikasi bisnis dan manajemen. Biasanya bidangnya juga di situ-situ aja. Bisnisnya bidang bisnis dan manajemen gitu ya. Oke, ini tinggal download aja satu misalnya ini ya. Efisiensi versus the Makosid Syariah. Nah, ini apa ini? Tulis saja PDF. Ini download. Download, masuk ke apa? Komputer kalian, masuk ke sini. Nah, ini artikelnya ya. Jadi nanti harus sudah seperti ini. Nanti tak ajari cara baca artikel itu gimana. Nggak usah dibaca sampai halaman bawah gini, nggak usah. Sampai meremet gini, sampai galau ini apa maksudnya nggak usah ya. Tak ajari nanti apa-apa aja yang inti dari dari artikel ini gitu loh. Ini penulisnya dari IPB sendiri ini. Ya. Nah, seperti itu nanti filenya dikirim ke saya. Saya pengen lihat kalian udah bisa download apa enggak prakteknya gitu loh. Oh iya Pak, baik Pak. Terima kasih. Oke. Yuk, yang lain silakan tanya. Masih panjang ya, ini masih jam 5. Enggak ada jam 5. Pak, itu apa namanya? Nanti kan itu kan jadinya kan 7 file ya, Pak. Nanti dikirim emailnya berarti satu-satu gitu, Pak. Apa dijadikan satu file? Dijadikan folder boleh. Atau Ya. mau langsung semua 7 upload ya nggak apa-apa. Tapi per kelompok. Oh iya, baik Pak. Ya. Salah satu saja kan Pak yang upload. Ya, salah satu aja yang punya laptop, yang punya ini ya. Tapi ya dibantu teman-temannya ya. Iya Pak. Nah, kalau bisa temennya jangan yang kenal deket ya. Biasanya kalau kenal deket malah udah kamu aja yang ngerjain kan gitu. Cari yang agak-agak sungkan gitu loh. Misalnya Novi sama Musli itu kan pasti kan sungkan gitu ya. Nggak apa-apa sama aja. Kalian sama-sama dari nol kok. Nggak ada yang di sini yang lebih pintar tuh nggak ada. Semuanya sama dari nol nggak tahu ya. Jadi kalian bebas aja gitu loh. Sama-sama nggak tahu kok. Oke. Ada lagi? Silahkan. Yuk. Dari tadi yang saya jelaskan berkaitan dengan jurnal. Jadi saya mau bikin kalian tuh punya sensor yang kuat. Sensor yang kuat adalah sensor yang bisa melihat artikel. Oh, ini lihat judul aja udah selesai dia mau ngapain gitu. Ada nanti caranya. Tapi kalian untuk minggu ini kita belajar mendownload dulu ya, supaya lancar semua bisa. Ya. Dan jangan sampai semuanya sama judulnya. Saya minta semuanya judulnya beda. Jurnal segitu banyaknya masa ya kalian jurnal sama gitu loh. Jangan sampai ya kalian koordinasi silahkan. Ya, silahkan koordinasi. Masa segini banyaknya nih loh. Segini banyaknya masa kalian sama? Kan nggak mungkin. Ini rumahnya aja banyak apalagi yang apalagi yang artikelnya. Artikelnya kan jauh lebih banyak daripada jurnalnya. Satu jurnal aja berapa artikel itu, gitu kan? Gitu. Saya merekomendasikan yang S2 ya kalau Sinta ya. Kalau bisa yang S2. Kalian nggak perlu memahami isinya. Yang penting download aja. Cuman download. Bukan memahami isinya. Oke? Nanti isinya itu tugas saya menjelaskan di minggu yang akan datang. Pak, mau tanya Pak. Itu berarti nanti artikelnya bebas Pak? Bebas. Karena sudah saya sesuaikan dengan topik kita, bisnis dan manajemen. Pilih aja terserah kalian yang mana ya. Nanti dari rencana dari yang sudah kalian download itu akan belajar. Ini artikelnya tentang apa. Baik, Pak. Oke ya. Yuk silakan tanya jawab dulu sebentar ya. Sebelum nanti kita lanjutkan. Pokoknya kuliah ini kuliah hebat benar-benar 3 SKS. Sorry ya, maaf banget.
Saya tuh kasihan sama kalian kalau kayak kakak angkatan tadi. Serius. Makanya saya beneran kayak gitu. Sebenarnya kalau saya nggak serius ya saya kasih WA aja materi selesai sebenarnya. Tapi saya nggak mau, kasihan lah. Kalian udah bayar mahal-mahal di kampus ya. Udah habis banyak, kasihan kalau lama gitu loh. Gitu. Sorry ini sekali ini aja ya, sekali ini aja semester ini ya serius gitu mata kuliah ini ikuti aja gitu ya. Agak banyak ya nggak apa-apa materinya. Yuk silakan teman-teman semua. Tadi ada yang saya mau menyapa lah. Besok kalau misalkan sinyalnya susah, pengen ikut live ya coba di tempat lain nggak apa-apa. Ya di tempat saudara apa siapa yang sinyalnya bagus ya. Rada-rada berjuang dikit nggak apa-apa teman-teman ya. Biar bisa cepat lulus ya teman-teman. Silvi Anatul Khalifah, Mbak Silvi gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Jujur aja Mbak, ayo nggak usah malu, santai aja. Kita semua sama-sama dari nol ya. Belum ada, Pak. Ya. Kalau ada yang mungkin mic-nya rusak atau gimana bisa ketik di chat ya. Ini kan ada chat. Nanti tak kirimi ininya ya, daftar jurnalnya. Ini kan ada kolom chat. Kalau kalian mau ngetik di chat juga boleh. Tak tunggu, nggak apa-apa, santai. Saya masih lama, ya. Jadi teman-teman kita berangkat bareng, ya keluarnya bareng ya, cepet ya. Jadi saya nggak mau nanti ada berita kok si A lulusan medpennya saya kok nggak selesai skripsinya, itu saya nggak mau ada seperti itu ya. Kalau bisa nih paling unik gitu loh, cepat sendiri, paling cepat lulusnya gitu, kelas ini sama kelas satunya gitu. Nanti tak kasih juga tips-tips bimbingan yang baik. Enak toh? Tips-tips bimbingan yang bagus gimana supaya bisa cepat di ACC, cepat gitu ya. Dan karakter pembimbing itu kan macam-macam. Ada yang serius, ada yang seadanya, ada yang penting gawe gitu ya. Ada juga kayak gitu. Silakan kalau ada yang mau tanya bisa ketik di chat ya. Saya nggak buru-buru. Ya, saya santai. Yang penting teman-teman paham. Sorry kalau agak lama, sorry kalau kayak gini kuliahnya ya. Mohon maaf. Sebelumnya saya mohon maaf karena memang demi kebaikan kalian. Kalau mata kuliahnya cuma pengantar bisnis ya saya santai. Tak kasih tugas selesai gitu ya. Cuman ini nggak selesai cuman sampai tugas gitu loh. Harus ada pendalaman materi dan lain sebagainya gitu ya. Yuk, silahkan. Nggak usah malu-malu, saya yakin kalian pasti ada yang bingung. Ya, ada yang bingung. Pak, yang pengumpulannya itu kan lewat email ya, Pak. Terus apa namanya? File kan berarti paling enggak ada 7. Itu 7 file atau nanti dijadiin 1, Pak? 1 boleh, 7 bingung file di situ. 7 file boleh, dan 1 boleh, terserah lah, bebas. Oh, berarti enggak harus ya, Pak ya? Enggak harus. Nanti kalau teman-teman ada yang bingung downloadnya bisa tanya ke saya. Ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Yang lain yuk, terkait jurnal, artikel, ada yang masih bingung? Yo, tak tanya dulu. Fahrina Fahma. Mbak Fahrina, bisa jelaskan saya enggak manuskrip itu apa? Manuskrip itu jurnal yang belum disubmit. Oke, tak revisi dikit ya, artikel bukan jurnal. Jurnal itu rumahnya ya. Oke, artikel yang belum disubmit ya, itu manuskrip. Jangan salah ya. Oke, enggak apa-apa. Jurnal itu rumahnya, artikel itu adalah manuskrip yang sudah diterima, sudah publis. Gitu.
Siapa lagi ya? Siapa tadi yang belum tak sapa siapa ya? Fata Anwarul Huda, Mas Fata, paham ya tadi? Paham, Pak. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah tidak. Oke Belum. ya, belum ya. Nanti tolong teman-teman kalau ada yang nggak paham silakan ditanyakan. Oke. Oke ya. Oke, satu lagi ya teman-teman materinya ya. Sorry kalau agak banyak, sorry banget ya. Satu lagi ya teman-teman ya. Nanti habis itu kita selesai. Oke. Maaf banget ya kalau habis banyak kuotanya ya. Ya seperti inilah keadaannya ya. Oke. Nah, sekarang saya mau mengenalkan ini. Nah, teman-teman semua, ada yang udah tahu ini Mendeley? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Enggak, sedikit Ada yang tahu belum sih, ya? Pak. Oke, tahu aja. Tak ajari caranya. Kita ajari caranya ya. Teman-teman, Mendeley itu adalah sebuah software atau sebuah cara kita untuk menulis daftar pustaka. Ya, jadi kan kita itu kan tak jelasin sebentar ya, teman-teman ya, sabar ya. Ini ya. Mendeley. Jadi kalau kita nanti bikin daftar pustaka, kalian tahu daftar pustaka nggak? Tahu, Pak. Tahu ya? Oh, Misalnya iya. kayak gini, saya tak contoh nih. Mungkin teman-teman ada yang nggak paham. Oke, bentar ya, sabar ya teman-teman ya. Ini ya tadi jurnal yang kita download ya. Daftar pustaka itu ada di sini. Bawa sendiri teman-teman. Nah ini ya, daftar pustaka atau referensi ya. Nah, daftar pustaka itu sangat penting teman-teman, karena daftar pustaka itu menyajikan kalian itu bikin skripsi atau penelitian itu alasannya dari sumber-sumber mana. Kan tadi saya di awal bilang bahwa yang namanya skripsi itu ditulis karena ada skripsi lain. Nah, skripsi lainnya tuh ini yang ada di daftar pustaka. Ya. Nah, dengan ada Mendeley, kita itu tidak perlu menulis satu-satu kayak gini. Ahmad N. Hanur, Ahmad 2010, Al-Kohtani, Antonio, dan sebagainya nggak usah. Dan selain itu di bab 1, ya di bab 1 kan kita harus mengutip. Kita nggak boleh nggak mengutip. Kalian lihat di sini ada namanya Olson dan Zubi, ada namanya Beck et al. Tadi saya di awal bilang bahwa ketika kita menulis itu kita nggak boleh sambil lihat apa-apa. Jadi udah langsung tulis gitu ya. Nah, maka dengan ada Mendeley itu kita nggak usah ngetik Olson, nggak usah ngetik Beck, kita langsung aja ketik insert selesai, insert selesai, insert selesai, gitu dong. Nah, itu disebut dengan sistem daftar pustaka otomatis, ya. Jadi zaman sekarang sudah canggih, jadi nulis daftar pustaka itu nggak perlu kita ngetik manual satu-satu. Kayak ini tadi ya, misalnya ngetik satu-satu Ahmad Nur, Ahmed, Al-Kohtani, Antonio, apalagi Capra, Charles, ketik satu-satu ribet dan lama. Ya, maka dari itu kita ada Mendeley. Oke. Nah, sekarang gimana caranya Pak bikin Mendeley Pak? Gitu kan? Akhirnya kan gitu. Nah, caranya kita harus masuk ke sini mendeley.com ya. Mana tadi saya? Bentar. Ya. Mendeley.com di sini. Kita masuk ke create account karena kalian belum punya akunnya. Nah, kita create account. Nah, ini sudah ada akun saya. Coba misalkan kalau kita bikin baru ya, kita masuk ke register. Mana ada register enggak? Oke, bentar ya. Ini karena sudah ada akunnya, akun saya. Oke. Mana aku enggak ada. Bentar. Nah, ini ya. Masukkan emailnya dulu. Misalnya apa ya?
Masukkan email kalian yang mau didaftarkan. Nah, ini kan belum ada akunnya, teman-teman. Maka kita disuruh register dulu karena belum terdaftar, ya enggak? Nah, kita masukkan di sini nama kita siapa? Mardika, gitu ya. Atau Sopo ya. Ya, Mardika gitu aja ya. Contoh ya, ini contoh. Family name Sopo? Mardika juga, misal gitu ya. Terus passwordnya apa? Misalnya 1A, 2S, 3D, 4F. Nah, gitu ya. Ini passwordnya, tak kasih tahu nih. Nih. Register. Langsung klik register ya, teman-teman. Nah, ini kita akan masuk ke emailnya untuk verifikasi. Sebentar ya, kita masuk ke emailnya. Nah, ini kita masuk ke sini, emailnya ini email saya yang tadi daftarin ya. Ketik view your Elsevier account. Oke, terus kita masuk ke sign in. Nah, kita masuk ke sign in terus kita ini ya udah masuk ke profilnya, udah selesai. Nah, sekarang kita coba praktek gimana cara pakainya. Oke. Oke, sebentar ya, tunggu ya. Sabar, sebentar. Oh, bukan di sini ya berarti ya. Oke, kita coba sign out dulu ya. Sign out dulu. Nah, terus kita masuk coba. Tadi mana tadi? Oke, sebentar. Ini ya. Ini kan udah login. Terus kita masuk ke library. Oke, ketik library. Tadi enggak berarti ya. Library. Nah, sudah muncul ya. Welcome to Mendeley Library. Welcome to Mendeley Library. Oke. Nah, terus di sini gimana Pak caranya Pak untuk bisa kita ke Mendeley ini? Ya, caranya adalah kita masukkan artikelnya di add new files from computer. Ya. Nah, tadi kita sudah memasukkan beberapa artikel toh di sini toh. Ini ya, ada 3 ya. Langsung aja masukkan 3, open. Set, ini kan. Terus sudah terupload nih. Ya. Nah, ini misalnya di sini namanya Sultan Taha. Ini ya, diklik. Nah, ini filenya udah masuk di sini. Nah, ini ya. Nah, jadi kita bisa sudah masuk di daftar pustaka kita. Nanti kalau kita nulis, tinggal kita klik insert bibliografi, selesai semuanya. Ya. Jadi kita stop dulu sampai daftar akunnya ya. Nanti selanjutnya prakteknya akan kita praktekkan ketika menulis. Ya, jadi sekarang pada minggu ini saya harap teman-teman sudah bisa mendownload jurnal yang tadi ya. Yang kedua adalah membuat akun Mendeley. Nah, ya, membuat akun Mendeley. Nah, nanti jurnal-jurnal yang sudah kalian download, kalian boleh email ke saya langsung, plus kalian masukkan di dalam Mendeley kalian. Ya, Mendeley kalian tadi caranya masukkan seperti yang sudah saya ajarkan tadi. Ya, new apa tadi? Insert ya. Nah, ini ya, add new. Sebelah kiri ini langsung masukkan artikelnya. Nah, nanti minggu depan kalian kasih ke saya username-nya, emailnya apa, plus password-nya. Udah gitu aja, nggak usah email berarti ya. Nggak jadi email. Kalau email terlalu berat ya, karena harus upload. Tapi kalau gini mungkin lebih enteng. Jadi gitu ya. Yang sudah di-download, kemudian masukkan ke dalam Mendeley kalian. Mendeley-nya itu satu kelompok satu ya. Karena kan kita kerjanya kelompok. Nanti masukkan ke Mendeley kalian. Saya pengen tahu kalian sudah bisa nggak memasukkan artikel ke dalam Mendeley. Ya, biar nanti ketika kita nulis daftar pustaka lebih mudah. Jadi kalian nanti kalau bikin skripsi ya gampang, udah dimasukkan ke situ gitu loh. Ya, nanti prakteknya seperti apa, penggunaannya saya akan jelaskan lebih lanjut. Yang penting kalian sudah tahu apa ini cara untuk membuat akun Mendeley dan cara memasukkan artikel ke dalam Mendeley. Ya, gitu.
Oke. Oke, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi nggak usah di email ya, langsung masukkan ke Mendeley aja. Masukkan dari 7 tadi, masukkan. Red, gitu ya. Pak mau tanya Teman Pak, memasukkan. Ya, Nina, gimana? Mendeley itu kalau pakai Android bisa nggak Pak? Nggak bisa ya Pak? Android ada Mendeley? Berarti Pak. Ada, bisa kok. Kalian bisa juga pakai desktopnya juga bisa. Desktop itu kayak gini. Sebentar. Dikit ya. Dikit, sebentar. Tak tunjukkan kalau desktop tuh nih. Jadi di komputer saya sudah terinstall Mendeley. Jangan ngelihat PES 2021 ya, ini main game saya nanti. Enggak ya, ini cowok-cowok biasanya yang main. Ya. Besok kalau udah lulus mata kuliah ini kita main PES ini ya. Oke. Nah, ini kita masukkan email yang sudah kita buat tadi, Mardika. Apa mau? Belajar manajemen ya. Belajar manajemen dan akuntansi @gmail.com. Ini desktop, versi desktop itu berarti yang diinstal di komputer. Oh, tadi kan enggak ya, tapi sama aja teman-teman. Enggak ada bedanya. 1A, 2S, 3D, 4F. Sign in. Nah, ini ya. Nah, ini artikelnya tadi masuk di sini teman-teman. Jadi saya bisa lihat, oh artikel kalian tuh apa aja tuh? Oh, ini gitu loh. 3 ini. Oh, berarti sudah bisa gitu loh. Jadi nanti yang kalian kumpulkan bukan artikelnya langsung tapi akun Mendeley-nya. Ya, karena akun Mendeley yang akan kita buat untuk membuat manuskrip nanti, ya. Jadi dari Mendeley ini akan kita buat untuk membuat manuskrip nanti. Gitu. Oh iya Pak. Makasih. Ya, oke. Di Android juga ada. Saya install, ada kok. Jadi kalian bisa login di komputer, di Android, di mana, macam-macam. Iya Pak. Oke, yang lain silakan. Pak, nama akun yang buat Mendeley tadi itu harus nama 2 orang mahasiswa atau bebas, Pak? Bebas. Salah satu aja kan, mesti satu tok toh. Novi sama Fata bisa gitu ya, satu aja namanya. Nama iya, nama emailnya. Boleh nama emailnya email. Novi, namanya Fata terserah. Oh ya, baik Pak. Bisa tahu nanti yang satu yang satu bikin Mendeley, yang satu download jurnal, bisa gitu. Oke Pak, baik. Oke. Ada lagi pertanyaan, silahkan. Saya izin bertanya Pak. Oke, silahkan. Selvia. Kan satu kelompok itu isinya 2 orang ya Pak. Itu kalau misalkan 2 orang itu udah punya akun Mendeley semua, terus di dalam akun ininya itu udah ada di library-nya itu udah banyak artikelnya sama jurnalnya gitu loh Pak. Nanti kalau misalkan ngumpulin itu bikin akun lagi yang kosong atau pakai akun ini tapi lainnya dihapus gitu. Gimana Pak? Buat apa skripsi nanti ketika skripsi? Gimana Pak? Maksudnya akunnya itu kalau pokoknya akun itu dibuat sampai kita manuskrip. Nanti kalau teman-teman mau melanjutkan ya silahkan. Artinya akun itu tuh akan bisa kita buka di komputer saya, bisa dibuka di komputernya si A, bisa di komputer si B. Misalnya Selfie satu kelompok sama Novi ya, 2 orang. Nanti Novi bisa buka, Selfie bisa buka. Jadi Novi cari jurnal 3. Selfie nyari jurnal 4. Kan 7 toh udah toh. Langsung kumpulkan upload di Mendeley. Jadi mereka udah jadi satu gitu loh. Jadi nggak perlu kirim WA, udah langsung punya upload di Mendeley ya. Oke, upload gitu. Kan semuanya udah tahu passwordnya gitu loh. Iya, itu maksudnya kan kalau 2 orang itu tuh sebelumnya sudah punya akun, di dalamnya tuh sudah ada file-filenya gitu loh Pak, udah ada artikelnya, dokumennya gitu. Itu lebih baik 2 orang itu tuh bikin akun lagi yang baru untuk buat pengumpulan tugas ini atau pakai akun yang lama tapi file-file yang di dalamnya itu dihapusin atau tetap numpuk di situ gitu, gimana Pak? Oh, terserah aja kalau itu bebas. Makasih Pak. Ya, oke. Sama-sama. Yuk yang lain.
Ada lagi? Jadi 2 ya tugasnya ya, download jurnal dan Mendeley. Udah capek kayaknya ya. Ya oke. Saya rasa ini ya 5:4 sudah cukup ya. Kita ada 2 jam. Sebenarnya masih ada setengah jam lagi, tapi kan kita mau maghrib ya. Ya cukup saya rasa cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, nah sudah kita sekarang waktunya praktek ya. Ya mohon maaf kalau lama kuliahnya ya seperti ini ya. Apa adanya seperti ini yang bisa kita lakukan supaya mengurangi jumlah mahasiswa yang masih bertahan sampai tahun ke-4, tahun ke-5, tahun ke-4, ke-6. Jangan sampai seperti itu. Saya pengennya semuanya sudah bisa lulus dengan cepat. Semester ini kalian sudah bisa punya kemampuan untuk melihat mana topik-topik yang bagus, mana topik-topik yang harus bisa diteliti, mana topik-topik yang dihindari, dan mana yang bisa sesuai dengan kemampuan saya. Ya, jadi saya tidak bermaksud memberatkan kalian. Saya juga tidak bermaksud untuk membuat kalian berkuliah lama-lama. Ya, kita berdoa aja semoga kita bisa ketemu di tatap muka ya, supaya lebih nyaman. Nah, kalau seperti ini kan mungkin kuotanya habis banyak. Tapi ya itu yang bisa kita lakukan dan itulah hambatan kita bersama-sama. Maka ya bagaimanapun kita berupaya untuk bisa menyelesaikan studi kita ya. Studi yang sudah kita rencanakan dari awal, jangan sampai kita udah bayar mahal-mahal tapi kita harus molor. Kalau molor pasti harus bayar lagi gitu ya. Nah, maka dari mata kuliah ini kita bisa belajar bahwa segala sesuatunya harus direncana dengan baik dari awal. Kalau dari awal sudah baik direncanakan, maka insya Allah kemudian hari kita lebih mudah. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya.